through implementation of ingenious ideas, such as painting beautiful landscapes. Pernahkah kalian bingung kenapa ada orang yang begitu kreatif, suka melamun dan penuh imajinasi, sementara yang lain lebih logis, teratur, dan suka dengan angka-angka? Atau mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kadang kita merasa seperti dua orang berbeda namun dalam satu tubuh? Nah, rahasianya ada dalam kepala kita. Tepatnya dalam bagian otak yang selalu bertengkar, tapi juga bekerja sama antara otak kiri dan otak kanan. Kita akan menjalani dunia yang menakjubkan ini, dan untuk menemukan sisi lebih dari diri kita, yuk mari kita cerita sesuatu yang mungkin sering kita lupakan. Di suatu tempat yang jauh di dalam diri manusia terdapat dua sahabat yang selalu bekerja sama untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka adalah otak kiri dan otak kanan. Meskipun di tempat yang sama, yaitu dalam kepala manusia, keduanya memiliki kepribadian dan kemampuan yang sangat berbeda. Namun, perbedaan inilah yang membuat mereka saling melengkapi. Suatu hari otak kanan dan otak kiri bertemu di sebuah ruangan besar yang penuh dengan cahaya. Otak kanan yang selalu penuh dengan ide-ide kreatif langsung menyapa otak kiri, "Hai, semangat otak kiri, aku punya ide baru untuk membuatnya lebih berwarna. Bagaimana kalau kita membuat lukisan yang menggambarkan keindahan alam?" Terus otak kiri menjawab, yang selalu tenang dan penuh perhitungan tersenyum kecil, "Itu ide yang bagus, otak kanan, tapi sebelum kita mulai, mari kita rencanakan dulu langkah-langkahnya. Kita perlu memastikan bahwa lukisan itu memiliki proporsi yang tepat dan warna yang sesuai dengan teori seni." Otak kanan pun mengangguk. Meskipun ia lebih suka langsung terjun ke dalam proses kreatif tanpa terlalu banyak berpikir, namun ia tahu bahwa otak kiri memiliki kelebihan dalam hal perencanaan dan logika. Mereka pun mulai bekerja sama menggabungkan kreativitas dan logika untuk menciptakan sebuah karya. Otak kanan dikenal sebagai sosok yang kreatif dan intuitif. Ia memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan berpikir di luar kotak. Kelebihannya antara lain, otak kanan selalu penuh dengan ide-ide baru dan inovatif. Ia mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada oleh pikiran orang lain. Dua, intuisi. Ia sering menggunakan perasaan dan insting dalam mengambil keputusan yang membuat ia mampu merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Terus juga otak kanan berbakat dengan bidang seni, melukis, menari, musik, dan mengekspresikan emosi melalui karya seni. Imajinasi yang sangat luas yang memudahkannya untuk memvisualisasikan hal-hal yang belum terjadi. Namun otak kanan juga memiliki kekurangan. Ia cenderung kurang terorganisir dalam sulit fokus pada detail. Terkadang ia terlalu mengandalkan perasaan. Ia kurang objektif dalam mengambil keputusan. Selain itu, ia sering kesulitan dalam hal perhitungan matematis dan analisis yang membutuhkan logika. Di sisi lain, otak kiri adalah sosok yang sangat logis dan terstruktur. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan analitis. Kelebihannya antara lain, satu, logika dan analisis. Otak kiri sangat pandai dalam memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran logis. Ia mampu menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Ia memiliki kemampuan yang kuat dalam hal bahasa seperti membaca, menulis, berbicara. Selain itu, ia juga sangat mahir dalam matematika dan sains. Otak kiri juga sangat terorganisir dan mampu melihat rencana yang detail. Ia selalu memastikan bahwa setiap langkah telah terpikirkan dengan matang. Ia sangat teliti dan mampu memperhatikan hal-hal kecil yang terabaikan oleh orang lain. Namun otak kiri juga memiliki kekurangan. Ia cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam berpikir. Terkadang ia terlalu fokus pada detail sehingga melupakan gambaran besar. Selain itu, ia kurang mampu mengekspresikan emosi dan memahami perasaan orang lain. Adapun bakat dan pekerjaan yang sesuai dengan kognitif, setelah memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, otak kanan dan otak kiri mulai memberikan pekerjaan atau bakat yang sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. Untuk otak kanan cocok sekali untuk menjadi seniman seperti pelukis, pemusik, menari, yang kemampuannya mengekspresikan emosi dan imajinasi membuatnya mampu menciptakan karya seni yang indah. Untuk desainer, ia bisa menjadi desainer grafis ataupun fashion designer. Referensinya yang tinggi memungkinkan untuk menciptakan desain yang unik dan menarik. Penulis, otak kanan bisa menjadi penulis novel atau puisi. Kemampuannya dalam bercerita dan mengekspresikan perasaan melalui kata-kata membuatnya cocok untuk dalam bidang ini. Cocok juga nih untuk jadi psikolog, konselor,
ataupun memahami perasaan orang lain, kemudian mampu membantu orang lain yang mengalami masalah emosional. Nah, untuk bakat otak kiri ataupun pekerjaan yang cocok antara lain satu ilmuwan. Ilmuwan menjadi sangat cocok untuk otak kiri karena kemampuannya dalam menganalisis data dan memecahkan semua masalah yang mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru. Programmer juga sangat cocok untuk otak kiri karena pemrograman komputer serta kemampuannya dalam berpikir logis dan sistematis membuatnya mampu menciptakan program yang efisien dan mudah. Dia juga bisa menjadi dokter atau ahli bedah karena kemampuannya dalam menganalisis gejala penyakit dan juga mengambil keputusan yang cocok untuk bidang medis. Ketika otak kiri dan otak kanan bekerja sama, meskipun mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, otak kanan dan otak kiri menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Suatu hari mereka dihadapkan pada sebuah proyek besar yang membutuhkan keduanya untuk bekerja sama. Proyek tersebut adalah merancang sebuah kota yang ramah lingkungan dan indah. Otak kiri segera membuat rencana detail serta tata letak bangunan yang ada di dalamnya sistem transportasi hingga pengolahan limbah seperti itu. Sementara itu, otak kanan memberikan ide-ide kreatif seperti menambahkan taman-taman hijau, mural, seni dinding bangunan, dan festival budaya yang menghidupkan suasana kota tersebut. Dengan bekerja sama, mereka mampu menciptakan sebuah kota yang tidak hanya fungsional, tetapi juga indah dan menyenangkan untuk ditinggali. Penduduk pun sangat senang dengan hasil kerja mereka. Nah, pelajaran dari kisah tersebut adalah kisah otak kanan dan otak kiri, bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang lebih dominan menggunakan otak kanan sehingga lebih kreatif dan intuitif. Ada juga yang lebih dominan menggunakan otak kiri sehingga lebih logis, terstruktur. Namun yang terpenting adalah kita belajar untuk mengenali kemampuan kognitif kita sendiri dengan memahami kelebihan dan kekurangan kita. Kita bisa memilih pekerjaan ataupun bakat yang sesuai dengan kemampuan kita. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kemampuan yang berbeda. Karena pada akhirnya kesuksesan seringkali datang dari kolaborasi dan saling melengkapi, bukan dari kompetisi. Ya, jadi teman-teman bisa menyimpulkan bakat teman-teman ataupun dominan mana, apakah teman-teman otak kanan ataupun otak kiri. Itu mungkin sedikit yang bisa diceritakan, barangkali ada manfaatnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam.